Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Akibat gangguan lokomotif kereta api Siliwangi 333 jurusan Cipatat Cianjur Sukabumi mogok. Akibatnya penumpang harus menunggu sekitar 4 jam hingga kereta mendapat bantuan dan bisa kembali beroperasi. Beginilah rekaman video amatir berdurasi 9 detik yang memperlihatkan kereta api Siliwangi 333 jurusan Cipatat Cianjur Sukabumi saat mengalami mogok. Pada hari Sabtu kemarin, peristiwa ini terjadi di kilometer 74+2 di antara jalur Cibeber dan Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Atas kejadian tersebut, AF Hanafi, Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung memohon maaf kepada penumpang atas perjalanan yang menyebabkan keterlambatan akibat kejadian tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang KA Siliwangi, relasi Cipatat Sukabumi atas keterlambatan perjalanan kereta api dikarenakan gangguan lokomotif. Diketahui kereta bisa kembali beroperasi setelah menunggu hampir 4 jam, hingga akhirnya bantuan dari lokomotif penolong datang. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Puluhan para pencari kerja Selasa malam mendatangi Mapolres Karawang, Jawa Barat. Mereka datang untuk melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan salah satu yayasan dengan modus perekrutan tenaga kerja. Berikut cuplikannya. Puluhan pencari kerja bersama kuasa hukumnya ini mendatangi Mapolres Karawang, Jawa Barat Selasa malam. Mereka datang untuk melaporkan dugaan penipuan oleh PT Seginin Jaya Sejahtera selaku yayasan perekrut tenaga kerja. Para korban umumnya mengaku diiming-imingi pihak yayasan agar memberikan sejumlah uang untuk bisa segera bekerja. Namun dari batas waktu yang telah dijanjikan, para korban justru tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Bahkan untuk meyakinkan para korbannya, pihak yayasan kerap melakukan kegiatan seperti tes kesehatan serta pelatihan bagi para korbannya. Diduga kegiatan tersebut merupakan akal-akalan pihak yayasan itu sendiri. Awalnya tuh mintain 5 juta langsung kan, 5.500.000 tuh buat semuanya. Cuman saya kasih DP dulu 2 juta gitu. Di DP-in 2 juta, terus sisanya ditransfer. Kalau saya baru bulan Mei kemarin sih. Bulan Mei 2024 dijanjinya ya secepatnya Pak. Jadi saya tuh sempat udah training sebenarnya Pak, cuman training yayasan. Begitu besok mau kerja tuh penempatan kerja gitu kan udah turun tuh, udah tanda tangan kontrak. Besoknya saya ke situ, taunya di cancel Pak. Katanya tuh ada sidak dari Disnaker katanya. Jadi perusahaannya nahan dulu rekrut orang-orang baru Pak. Korban ini merupakan klien kami yang pada hari ini kami mendatangi Polres Karawang bertujuan untuk membuka laporan polisi tentang tipu gelap. Modusnya bahwa korban ini adalah pencari kerja yang selain dari Karawang juga berasal dari luar kota, Jawa dan sekitarnya. Nah, mereka memasukkan lamaran pekerjaan itu ke salah satu LPK SGS yang ada di Kabupaten Karawang. Dia dimintakan uang bervariasi. Ada yang 3 juta, 2,5 juta, 8 juta. Namun sampai dengan hari ini, para korban ini belum pernah mendapatkan pekerjaan dan hanya diiming-imingi. Nah, peristiwa ini terjadi dari sekitar tahun 2022 sampai dengan 2024. Kerugian para korban bervariasi mulai dari 2 juta sampai 8 juta rupiah. Atas laporannya ini, para korban berharap polisi segera menangkap para pelaku dan meminta ke tenaga kerja Kabupaten Karawang pun segera turun tangan untuk meninjau ulang perizinan PTS JS. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahraisi melaporkan. Merantau jauh dari Tasikmalaya menggunakan motor, 3 pria asal Tasikmalaya nekat mencuri mobil angkutan umum di kawasan Cipacing. Aksi ketiga pelaku pun terekam kamera CCTV. 3 orang pelaku pencurian mobil angkot terekam kamera pengawas saat melakukan aksinya di kawasan Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dalam video terlihat 2 orang bertugas mengawasi, sementara 1 orang lainnya mengeksekusi ke dalam mobil angkot. Hingga akhirnya para pelaku berhasil membawa kabur angkot jurusan Cileunyi Nagrek tersebut.
Tidak butuh waktu lama, Satreskrim Polres Sumedang berhasil meringkus para pelaku serta mengamankan barang bukti mobil angkot yang dicuri. Dari 3 orang pelaku, Polres Sumedang menahan 1 pelaku berinisial ER. Sementara 2 pelaku lainnya ditahan di Polres Tasikmalaya lantaran dalam proses pemeriksaan hukum kasus yang lain. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengungkapkan, ketiga pelaku berangkat dari Tasikmalaya ke Sumedang berbonceng 3, menggunakan 1 motor hingga akhirnya melakukan aksinya di Jatinangor. Para pelaku diduga merupakan spesialis pencurian mobil lantaran mengetahui cara menyalakan mobil tanpa kunci dan hanya menyambungkan kabel mesin. Pelaku berjumlah 3 orang, mereka menggunakan 1 kendaraan roda 2, jadi bonceng 3, itu mencari targetnya di sini adalah mobil angkot. 2 orang bertugas sebagai yang mengawasi, kemudian 1 orang yang mengeksekusi. Mereka masuk ke dalam, kemudian menyalahkan kendaraan dengan cara menyatukan kabel yang ada di bawah kemudi. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 1 eksekutor terancam jeratan pasal 363 dengan hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dan 2 pelaku yang mengawasi terancam pasal 362 dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Ajeng Kurnia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.